Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Mari kita ingat, nasib Menteri-Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Ada Idrus Marham, Menteri Sosial, korupsi PLTU Riau. Imam Nahrawi, Menpora, suap dan hibah KONI. Edi Prabowo, ini anak angkat Presiden Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait suap izin budidaya dan ekspor benih lobster. Ada juga Juliari Batubara, Menteri Sosial, terjerat suap bansos COVID. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, kasus pemerasan dalam jabatan gratifikasi dan pencucian uang. Bahkan ada Tom Lembong, Menteri Perdagangan, terjerat kasus impor gula, yang akhirnya diselamatkan Presiden Prabowo dengan abolisi. Ada juga Menkominfo Joni Plate yang sedang dipidana 15 tahun, denda 1 miliar dan 1 mobil mewah, dan juga dihukum bayar kerugian negara 16,5 miliar. Menkominfo era Jokowi itu terbukti merugikan negara 8 triliun yang semestinya untuk bangun 4.200 menara BTS. Jadi, mimpi Indonesia punya internet di seluruh pelosok tinggal mimpi. Korupsi Kominfo ini telah membuat susah Indonesia. Mestinya, internet 4G sudah bisa dinikmati masyarakat dan sekolah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Namun, blessing in disguise, karena tidak ada internet, maka terungkaplah korupsi ribuan Chromebook yang tidak bisa dipergunakan tanpa internet di ratusan sekolah. Itulah mengapa sekarang giliran Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang jadi pesakitan. Hari ini, pra-peradilan Nadiem ditolak pihak pengacara negara yakni Kejaksaan Agung. Sekalipun argumen Nadiem tidak terima sepeser pun, tapi jaksa menyimpulkan Mas Menteri tetap layak ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang bikin geger, jaksa menghitung potensi kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah dari proyek Chromebook yang sebagian besar tidak bisa dipakai sekolah karena sekolahnya saja bahkan tidak punya internet. Lebih parahnya lagi, ada bukti grup WhatsApp pengadaan Chromebook yang ajaibnya ternyata sudah aktif sebelum Nadiem dilantik jadi menteri. Artinya, ada yang sudah main proyek jauh sebelum dia duduk di kursi menteri. Siapa mereka dan kenapa Nadiem diseret sendirian? Tonton sampai habis karena di ujung video ini saya akan bilang, Nadiem jangan mau dikorbankan sendiri. Langsung subscribe, share, komen, dan like ya. Secara hukum pidana, korupsi itu tidak selalu soal amplop dan rekening. Kalau kamu tahu proyek bermasalah, kamu biarkan jalan terus, atau kamu tanda tangani keputusan yang kamu tahu cacat, maka kamu bisa disebut turut serta. Dasarnya, pasal 55 KUHP, turut serta melakukan tindak pidana. Jadi sekalipun uangnya mengalir ke pihak vendor atau pejabat di bawahnya atau pejabat di atasnya, kalau kebijakan itu atas nama kementerian yang kamu pimpin dan kamu tahu kejanggalannya, kamu harus ikut bertanggung jawab. Proyek Chromebook ini nilainya triliunan. Dan kini jaksa sudah hitung potensi kerugian negara 1,9 triliun. Bukan karena uangnya lenyap, tapi karena barangnya tidak berguna. Laptop Chromebook itu mangkrak di sekolah yang bahkan tidak punya sinyal. Dan secara hukum pidana, ini bukan sekedar gagal proyek, tapi perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Mari kita buka pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan, ancamannya adalah penjara seumur hidup atau 4-20 tahun. Inilah pasal yang kini paling menjerat Nadiem. Jaksa tidak perlu membuktikan Nadiem menerima uang. Cukup perlu membuktikan bahwa Nadiem mengetahui proyek bermasalah, tapi tetap menandatangani atau membiarkan proses berjalan. Dan akhirnya negara rugi 1,9 triliun rupiah. Yang lebih rumit, vendor yang menang, Zirex, disebut punya hubungan dengan pejabat istana dan keluarga kuat politik. Dan muncul bukti bahwa WA Group pengadaan Chromebook sudah aktif sebelum Nadiem jadi menteri. Artinya, Nadiem bukan dalang tapi penumpang yang baru naik di kapal yang sudah berlayar. Namun, hukum kita seringkali menjerat yang kelihatan bukan yang berkuasa. Dan itulah kenapa pasal 3 Tipikor terasa seperti jebakan hukum bagi menteri yang tidak punya pelindung politik. Dari sisi hukum perdata, negara juga bisa menuntut balik atas kerugian 1,9 triliun itu. Dasarnya adalah pasal 1365 KUH Perdata.
Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian itu. Artinya, kalau pengadaan itu cacat karena tidak sesuai kebutuhan sekolah, tidak melalui perencanaan yang rasional, dan menimbulkan kerugian negara, maka Nadiem dan seluruh pejabat terkait bisa digugat untuk mengembalikan uang negara, termasuk vendor-vendor besar yang menerima kontrak. Dalam praktiknya, gugatan seperti ini biasanya diajukan oleh jaksa pengacara negara dan bisa berlanjut meski proses pidana masih berjalan. By the way, jika kamu suka konten kritis mengupas isu kebijakan publik, langsung subscribe dan bunyikan lonceng untuk dapat video komentar Kitty Kirana selanjutnya. Apalagi jika kita melihat perspektif kebijakan publik, sebuah kebijakan publik itu harus berdasarkan data dan kebutuhan nyata, memberi manfaat publik, dan tidak bertentangan dengan asas hukum administrasi. Tapi di kasus Chromebook, semuanya terbalik. Barangnya datang dahulu, internet menyusul entah kapan, sekolah tanpa sinyal dikirimi laptop, guru bingung, siswa tidak bisa pakai. Ini bukan cuma kebijakan yang gagal, tapi ada indikasi maladministrasi koruptif. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat wajib menjalankan asas, kepastian hukum, kemanfaatan publik, dan tidak ada konflik kepentingan. Kalau semua dilanggar, itu bukan sekedar kelalaian, itu bisa masuk ranah pidana korupsi karena penyalahgunaan kewenangan. Nah, bagian ini yang paling berbahaya. Informasi publik menyebutkan bahwa grup WhatsApp pengadaan Chromebook sudah ada sebelum Nadiem dilantik. Artinya, proyek sudah dikondisikan dan karena waktu itu Presiden Jokowi masih berkuasa penuh atas kabinet, maka dugaan cawe-cawe kekuasaan tidak bisa dihindari. Kalau benar begitu, berarti Nadiem hanya melanjutkan program yang sudah disiapkan oleh lingkaran kekuasaan. Dalam bahasa kebijakan publik, ini disebut policy capture, yakni kebijakan publik yang disandera oleh kepentingan bisnis dan politik tertentu. Masalahnya, yang kena tuduhan bukan si penyandera, tapi yang jadi wajah kebijakan. Dan itulah yang sedang terjadi pada Nadiem Makarim. Terima kasih yang berkenan, klik lonceng dan tombol subscribe. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan untuk komentar Kitty Kirana hari ini. Ketika hukum mulai menjemput satu persatu Menteri Jokowi, kita belajar satu hal. Di sistem yang busuk, yang jujur justru paling cepat dituduh. Kalau benar kerugian negara 1,9 triliun itu nyata, publik mendukung proses hukum yang adil. Tapi adil bukan berarti menjerat yang kelihatan dan menutup mata pada yang menyuruh di belakang layar. Karena kalau WhatsApp Group sudah aktif sebelum pelantikan, itu kemungkinan bukan kebijakan Nadiem. Itu adalah skenario kekuasaan. Jadi Nadiem, ayo bicara. Kalau kamu diam, kamu dikorbankan sendirian. Tapi kalau kamu buka semuanya, sejarah mungkin akan mencatat. Ada satu menteri yang berani melawan arus cawe-cawe istana. Karena kadang di negeri ini berkata jujur adalah bentuk perlawanan paling berbahaya. Tapi juga paling terhormat.